Bapak Ibu peserta seminar dan juga tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami banyak mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di seminar dan pagelaran Tata Rias Pengantin Gaya Surakarta. Dan pada kesempatan kali ini untuk seminar sesi yang pertama, beliau adalah Ibu Hajah Ratna Hidayati. Saya sudah mendapatkan CV beliau dan saya akan membacakan. Lumayan panjang dan luar biasa CV beliau ini. Baik, nama lengkap beliau Ibu Ratna Hidayati. Beliau tinggal di Pemalang, Ibu betul ya, di Jalan Jenderal Sudirman Shopping Center, Pemalang. Lahir di Kudus 30 April 1968. Istri dari Letkol Infantri Purnawirawan Hadi Maharto SIP. Punya putra putri Rosiana Himatus dan juga Naila Izzatus. Founder dari Success Wedding Organizer dan Sanggar Rias Sukses. Pengelola LPK dan TUK Rosella Sukses. Beliau juga ketua DPC Harpi Melati Kabupaten Pemalang. Ketua 2 Bidang Pendidikan DPD Harpi Melati Jawa Tengah. Ketua Sub Konsorsium Tata Rias Pengantin Jawa Tengah. Pendidikan formal beliau SD Nawa Kartika Kudus, MTS Negeri Kudus, MAN 1 Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Sosiologi. Pendidikan non formal beliau tenaga pendidik dan penguji praktek TRP dari mulai tahun 99. Solo Putri, Solo Basahan, Jogja Putri, Jogja Pais Ageng Anigaran, Jogja Pais Ageng, Jogja Pais Ageng Jangan Menir, Jogja Berkerudung, dan juga Sunda Putri, Sunda Singer, serta Gaun Panjang. Sertifikat kompetensi TRP Nusantara, Lampung Pemadun, Aisan Gede, Bugis, Semarangan, Padang Pesisir, Bali Agung, Betawi, Batak Mandailing, Solo Putri berkerudung Pais, Solo Putri berkerudung non Pais, Gaun Panjang berkerudung, pendidik TRP dan juga penguji TRP. Prestasi beliau beberapa kali juara lomba rias pengantin tingkat karesidenan dan provinsi Harpi Melati, juara 1 tingkat nasional tahun 2002 kategori Pais Harpi Melati, juara umum tingkat nasional tahun 2002 kategori Pais Harpi Melati, juara 1 tingkat nasional tahun 2006 kategori TRP Pais Ageng Jangan Menir Harpi Melati, juara 3 tingkat nasional tahun 2006 kategori TRP Jogja Sorak Putri Harpi Melati. Banyak sekali prestasi beliau. Juara umum tingkat nasional tahun 2006 kategori Pais Harpi Melati. Boleh satu tepuk tangan loh Bapak Ibu ya. Oke. Dan juga juara 1 tingkat nasional tahun 2008 untuk kategori Jogja Corak Putri Harpi Melati. Juara 1 tingkat nasional tahun 2008 kategori Jogja Pais Ageng Harpi Melati. Juara umum tingkat nasional tahun 2008 kategori Pais Harpi Melati. The Best Makeup Ultima 2 Jateng tahun 2004. Finalis tingkat nasional kategori pengantin tradisional modifikasi tahun 2002, 2005 dan majalah perkawinan. Juara 1 instruktur Tata Rias tingkat Jawa Tengah Jambore PTK PNF 2009 Direktorat Pendidikan Non Formal. Juara 1 tingkat nasional 2010 kategori Solo Putri Harpi Melati. Juara Harapan tingkat nasional 2010 kategori Sunda Singer. Dan juara lomba Tata Rias Pengantin Jawa Tengah menampilkan pengantin Pemalang Putri tahun 2019 di TMII. Tepuk tangan lagi buat beliau. Dan beliau juga mempunyai karya buku yang mungkin juga Bapak Ibu bisa dapatkan. Buku Tata Rias Pengantin diterbitkan oleh Gramedia tahun 2011. Yang pertama, buku Tata Rias Pengantin Solo Putri dan Jogja Putri Modifikasi. Buku Tata Rias Pengantin Solo Basahan Modifikasi. Buku Tata Rias Pengantin Pais Ageng Modifikasi. Buku Tata Rias Pengantin Pais Ageng Berkerudung Modifikasi.
dan juga buku tata rias pengantin muslim modifikasi. Bersama tim Sub Konsorsium Jawa Tengah dan DPD Harbi Melati Jawa Tengah membuat buku panduan bahan ajar uji kompetensi 4 tata rias pengantin gaya Surakarta. Boleh tepuk tangan yang kesal bersama Ibu Hajah Ratna Hidayati. Silakan. Sekali lagi Bapak Ibu peserta seminar dan juga tamu yang berbahagia, kita sambut bersama Ibu Hajah Ratna Hidayati. Selamat pagi, selamat pagi. Ibu, kita di sini dulu, Ibu. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Boleh dibuka Ibu, boleh dibantu. Oke. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Di sesi yang pertama ini kita langsung akan menghadirkan Ibu untuk bisa hari ini kita akan apa ini Bu? Kita akan memberikan berbagi ilmu untuk tata rias. Boleh Ibu, boleh silakan Ibu disapa dulu supaya ada di sini. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sudah diundang ke sini, tetangga sebelah. Karena saya ke utara lagi Ibu ya. Saya aturkan mohon maaf Bunda Joko beliau sebagai Ketua DPD Harbi Melati Jawa Tengah sudah berkenan hadir. Ibu Yosi, Sekretaris Ibu Sekjennya DPD Harbi Melati. Kemudian yang saya hormati narasumber kita Bapak Dr. Wigung Wilatsangka yang sudah kita kenal semua. Yang saya hormati Ibu Ririn selaku pemangku hajat acara seminar ini, dan mungkin di sini ada beberapa ketua cabang di area Banyumas. Ibu Ati, tadi saya lihat Ibu Ati yang dari Purbalingga, saya belum ya. Yang mudah-mudahan semua sehat di sini, bisa hadir. Rawo sehat, modern dan sehat. Amin. Ada yang paling penting ya Bu, kesehatan di zaman sekarang ini. Baik Ibu, tadi lanjut lagi. Hari ini kita akan sharing Ibu ya. Sharing tentang cara pemakaian hijab pada pengantin Solo Putri berkerudung PAES ya, karena memang sekarang ini banyak sekali warga muslimah yang juga ingin tampil di hari spesialnya dengan menggunakan adat Jawa tapi berhijab ya. Ini salah satu solusi kita sebagai perias pengantin untuk memberikan satu pelayanan kepada klien-klien kita yang tetap ingin berhijab namun dalam acara sakralnya itu memakai tata rias pengantin tradisional. Jadi ini merupakan pengembangan dan inovasi Betul. yang sudah dipakamkan dan dipakemkan ya Bu ya. Nah jadi memang ada pakem-pakemnya walaupun hijab, tapi tetap ada pakem-pakem yang tidak bisa kita buang ya Bu ya. Kita harus tetap ditanamkan di pengantin Jawa yang berhijab itu ya Bu ya. Baik, langsung saja mungkin Ibu kita panggil model kita hari ini untuk bisa monggo Ibu. Kita panggil model kita hari ini untuk bisa langsung oleh Ibu Hajah Ratna Hidayati. Monggo silakan Mbak Cantik. Bapak Ibu, inilah model kita hari ini dari Ibu Hajah Ratna Hidayati. Bersama LB Pro Professional Makeup.
Disilakan juga untuk asisten ibu untuk bisa bergabung. Baik. Saya juga akan mendampingi ibu hari ini. Siap. Siap bu, monggo. Hadirin semua, saya yakin di sini panjenengan semua sudah ahli untuk make up ya, make upan, karena untuk saat ini di dunia make upan sudah sangat melejit, begitu banyak terjadi perubahan, begitu banyak terjadi peningkatan dalam teknik kita merias pengantin, khususnya di sini adalah teknik merias wajah. Untuk itu, walaupun di tata rias pengantin ini kita mengutamakan make up, tapi tidak lepas bahwa kita juga harus memperhatikan total look secara keseluruhan, di mana kita ketika pengantin itu tampil di pada acara spesialnya itu harus kelihatan cantik secara keseluruhan, tidak hanya cantik di wajahnya, tapi sebagai perias pengantin di sini dalam tanda kutip, siapapun itu yang melakukan tata rias pengantin ketika acara spesial di wedding, kita tidak akan melepas siapa saya sebagai perias atau siapa saya sebagai muak. Setuju tidak Bu? Bapak-bapak di sini. Setuju tidak? Ya. Jadi kita sebagai perias pengantin harus tahu bagaimana menyatukan aura kecantikan dari pengantin, tidak hanya make up-nya saja yang cantik, kemudian paesnya juga harus diperhatikan apakah sesuai dengan pakem-pakem yang telah ditentukan, kemudian kerapihannya juga harus diperhatikan di sini, kemudian bagaimana kita membuat sunggar dan sanggulnya, dan kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan sebagai perias pengantin itu harus tahu kain apa, kain apa yang digunakan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena untuk saat ini kita mohon maaf saya sampaikan di sini sedikit mengalami sedikit banyak nih ya keprihatinan, di mana tata riasnya Solo, kainnya Jogja atau bahkan Sunda. Tata riasnya Sunda, kainnya Solo atau Jogja. Seperti itu. Nah, ini kita sebagai perias juga harus memperhatikan di sini secara keseluruhan, kita harus memperhatikan pakem-pakem sesuai daerah-daerah yang akan kita tampilkan tata riasnya. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba sharing tentang tata rias pengantin Solo Putri Hijab. Tadi sudah di make up, perlu saya sampaikan di sini. Kalau untuk uji kompetensi, ini tata rias sudah diuji kompetensikan dan sudah dibakukan untuk seluruh Indonesia, di mana ini merupakan kerja keras DPD Harpi Melati Jawa Tengah dan Subkonsorsium Jawa Tengah untuk membuat satu tatanan yang merupakan inovasi dari Solo Putri tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk itu untuk make up itu alis seperti model di sini Mbak Dia memakai alis melengkung indah. Kemudian untuk bulu mata boleh mau double 1, 2, 3 terserah, disesuaikan dengan bentuk mata. Hanya untuk bulu mata bawah untuk uji kompetensi untuk saat ini tidak diperkenankan. Untuk sekot disesuaikan dengan kebutuhan mata dari model atau pengantin dalam hari ini ketika kita melakukan uji kompetensi. Kalau untuk sudah kita menjual bebas nih, artinya kita mau pakai bulu mata bawah boleh, atau nanti pakai softline yang warna-warni. Tapi kalau untuk uji kompetensi harus diperhatikan untuk softline-nya yang ke arah coklat. Untuk lipstick kita belum selesaikan, nanti kita akan tambahkan di sini lipstick dan finishing. Untuk uji kompetensi lipstick warna merah cerah
Boleh, silakan. Kalau untuk berhias, monggo silakan boleh memakai warna-warna sesuai dengan permintaan dari pengantin atau secara total yang kita inginkan. Kalau untuk merias pengantin, jadi lipstik tidak harus merah cabai atau merah cerah ya. Kita sesuaikan sesuai dengan tren kekinian. Jadi kita bisa memadukan sesuai dengan total look yang ingin kita tampilkan. Jadi tidak harus pakem dengan warna merah cabai ya Bu? Kalau untuk dijual, ya. Kalau uji kompetensi pakai itu ya Bu ya? Iya. Tapi kalau untuk di klien tergantung dari kemauan kliennya ya? Betul. Oke. Saat ini Bu Haja Ratna sedang finishing untuk lipstiknya dari model. Jadi untuk di sini saya tidak memakai warna merah cerah, tapi lebih ke arah nude karena saya ingin menampilkan kesan yang soft. Kalau sendiri Bu, kalau dari lipstick memang tidak ada vakumnya ya Bu ya untuk yang rias yang pada umumnya kalau klien, kecuali kalau untuk uji kompetensi. Sedangkan kalau untuk riasan mata juga apakah ada vakumnya atau bebas saja ya Bu? Untuk riasan mata sudah bebas. Kalau dulu sebelum ada refreshing, ada beberapa kali refreshing itu untuk mata tata rias pengantin Solo seperti kita ketahui kelopak coklat. Okay. Kemudian untuk highlight hijau-hijauan. Hijau-hijauan. Tapi kalau sekarang sudah dibolehkan ya Bu ya untuk rias mata. Walaupun tradisional bisa tampil cantik, tidak jadul gitu. Jadul. Kekinian ya Bu ya, Kekinian. mengikuti zaman sekarang. Oke, jadi untuk riasan bibir, kemudian mata tidak ada pakem khusus kecuali kalau memang ikut di uji kompetensi ya Bu ya. Betul. Nah kalau untuk uji kompetensi wajib pakai lip gloss. Oh gitu. Okay. Setelah itu nanti kita pakai
Terus untuk Ya. biar lebih biar lebih cerah. fresh gitu ya, Bu ya. Biar lebih, rasanya bukan kayak lagi makan mendoan loh kak ya. Biar kayak makan mendoan jadi kan ini bibirnya mengkilat gitu, tapi pakai lip gloss. Oke, tetaplah lebih terlihat fresh. Untuk pinggir-pinggirnya bisa dirapikan dengan concealer supaya presisi. Biar lebih rapi ya, Bu ya, Iya. dan presisi. Sudah, sekarang kita memakaikan highlighter untuk finishing akhir. Pemakaian highlighter untuk finishing akhir. Biasanya di bagian mana-mana saja Bu. Pasti ini teman-teman MUA sudah pada paham semua ya. Sudah paham. Sudah paham. Ya. Tapi mungkin ada yang belum paham Bu. Baik, untuk titik-titik yang mau kita tonjolkan, Oke. kita berikan warna terang. Jadi intinya kalau kita mau kamuflase atau kita umpeti bahasa Jawa seperti itu, kasih warna-warna gelap. Atau yang mana-mana yang ingin kita tonjolkan, beri warna yang mengkilat atau shine, kemudian atau daerah-daerah tertentu, misalnya tulang yang mau kita tonjolkan, di situ kita letakkan titiknya di situ. Jadi tidak semua mata itu di bagian wajah kita itu glowing semua. Mengkilat semua jadi Ibu ya. Ya, Ini hanya jadi untuk ada penekanan di daerah-daerah. Oke, ada tentu saja yang ingin ditonjolkan ya Bu ya. Betul. Tadi Ibu Kakak menyampaikan kalau yang ingin ditutupi dengan warna yang gelap. Tapi kalau ingin ditampilkan bagian tertentu menggunakan warna yang terang. Tulang pipi, kemudian Pakai di kuas yang kecil saja, jadi ada penekanan di titik-titik tertentu. Baik, sekarang fokus kita selanjutnya adalah untuk pemakaian hijab. hijabnya. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu peserta seminar bisa disimak. Mungkin yang duduknya agak jauh dari panggung bisa Ya. menyimak Jadi dari tadi screen. untuk menyikat waktu, kalau untuk nyasar pasti teman-teman sudah mahir Sudah paham ya, Bu, ya? Jadi Oke. kita ingin sharing untuk pemakaian hijabnya Hijabnya. supaya rapi, ya, kemudian bisa paling tidak mendekati sempurna untuk menutup rambut. Kalau untuk hijab secara maksimal sesuai saat ini harus tutup plus itu udah bisa. Ya. Jadi perlu saya atur di sini karena memang di sini adalah yang paling mendekati saja. Seperti itu. Kita sudah sasak untuk bagian belakang, mungkin bisa saya putar dulu. Kan saya? Ya. Nah, untuk bagian belakang, setelah kita sasak, kita hairspray bagian belakangnya. Setelah disasar, spray di bagian belakang. Nah, itu bisa disimak Bapak Ibu setelah seminar. Kemudian di anak-anak rambut ini supaya rapi juga harus di Spray ya Bu ya. spray. Kebetulan kemudian rambutnya pendek. Saya
supaya lebih kuat dan saya. Kalau untuk uji kompetensi tanpa sugar ya, ini juga tanpa sugar, jadi hanya masak saja. Tapi kita usahakan di bagian belakang ini kuat untuk hairspray-nya, jadi bisa dibantu dengan hair dryer. Kemudian di belakang sini kita tahan dengan pipet, ya, pipet keating, pipet lidi, melingkar mengikuti bentuk kepala. Nah, setelah itu baru kita tarik ke belakang. Ya. Kita sisir tipis-tipis, jangan sampai ke dalam. Dikit lagi, ya, dikit lagi. Modelnya ringan nih. Ya. Tahan dengan PTP. Kalau untuk Solo Putri memakai lungsen yang mengikat antara sunggar dengan sambul. Kalau untuk Solo Putri hijab tanpa menggunakan lungsen. Maaf tadi saya lupa memperkenalkan, ini Bu Rizana, tim kami di seksi pendidikan, termasuk Bu Ririn adalah salah satu tim kami di pendidikan DPD Harvey Melati Jawa Tengah. Saya sangat apresiasi sekali ke Bu Ririn. Bu Ririn di mana ya? Tepuk tangan buat Bu Ririn bisa mengadakan acara spesial ini. Mudah-mudahan ini akan memacu DPC lain untuk membuat acara serupa. Betul, amin, insya Allah ya. DPC lain bisa menggelar acara yang juga seperti ini, mengedukasi kepada semua, sharing ilmu ya Ibu ya. Sangat menginspirasi. Betul. Tadi stocking sudah kita pasangkan karena tadi takut kena lipstiknya. Nah, kita tarik dulu supaya rapi. Jadi untuk bagian bawah, mohon maaf saya kasih contoh terlebih dahulu. Kita memakai stocking yang berbentuk celana. Mohon maaf ini stocking baru ya, bekas ya. Ini baru. Karena memang belum ada kain yang menyerupai ini untuk bisa dipakai sebagai penutup dada yang selentur stocking. Untuk bagian leher itu kita ambil yang bagian atas. Ya. Ini saya contohkan yang warna coklatnya ini pura-puranya coklat ya, warna kulit. Ini di bagian atas yang bagian pinggang ini kita potong. Ya. Kemudian bagian paha disisakan kira-kira 5 jari. Ya. Kemudian kita gunting di bagian sini. Jadi nanti akan berbentuk seperti ini.
bagian sini digunting. Melingkar ke sebelahnya. Seperti ini. Jelas ya? Seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan aja. Ini bagian kaki tadi yang satu ditarik untuk menutup dada. Yang tentunya sudah memakai manset warna kulit terlebih dahulu. Jadi nanti antara manset dengan stocking ini yang kita pasangkan tidak putus. Jadi ini letaknya di depan manset. Nah, ini bisa dikaitkan seperti ini di long torsonya dengan bisa menggunakan jarum pentul yang kecil-kecil saja tarik. Jadi ini bisa ketat dan rapi. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita kaitkan ke atas. Bagian sini menggunakan lid sepetidi yang besar karena ini harus benar-benar kuat. Seperti dijahit ya. Jadi tidak hanya sekali terus ditancapkan. Bisa 2-3 kali. 1, 2, 3. Kelihatannya. Kita kaitkan ke bagian atas dari ikatan rambut. Cepet yang kedua. Cepet yang kedua dikaitkan di bagian sunggar. Nanti bagian depannya supaya rapi bisa kita bantu dengan menggunakan lem bulu mata. Sisi yang satunya dikuatkan lagi supaya tidak lepas. Oke, ini stoknya diletakkan ditarik ke atas ya Bu ya. Iya, betul. Dan tadi sebenarnya jangan cuma satu kali itu langsung ditempelkan di atas, Iya. tapi 2 atau 3 kali. Iya, Itu bisa betul. menguatkan Iya, supaya biar tidak tidak lepas. gampang lepas ya Bu Ya, ya. betul. Nah, jadi yang bagian belakangnya ini di bawah kunciran. Ya, jadi tidak semua di atas ini. Oke. Ini otomatis belakangnya udah rapi, tertutup bagian rambut belakangnya. Kalau sakit bilang ya sayang ya. Kalau aku bilang ya Bu ya. Jangan diem aja. Tahu cedera dia. Oke. Nah, supaya ketat ini bisa kita memakai benang supaya rapi dengan menggunakan visum gitu ya supaya rapi. Karena kalau kita pakai jarum pentul nanti pengantennya duduk takutnya ketusuk. Ketusuk. Oh, oke. Jadi kayak disum ya Bu ya. Seperti visum. Ya. Untuk bagian belakangnya Bapak Ibu. Biar lebih rapi dan ketat gitu. Ya, dan tidak
lepas-lepas. Kalau jarum pentul kadang suka lepas. Lepas dan cukup berbahaya nanti kalau kena tengkuk Betul. dari si pengantin. Iya. Kalau sudah sampai bawah dimatikan. Jadi rapi, tidak kelihatan jarum-jarum pentul berjejeran. Nempel jarum betul semua nanti. Jadi dilakukan untuk membuat lebih rapi dan Iya. tertarik ke belakang. Ya. Kita lanjutkan membuat sunggar. Jadi ngelemnya nanti setelah sunggarnya selesai. Untuk mulai bagian depannya ya Bu ya. Iya. Oke. Kurang sasaknya bisa ditambah supaya nanti ketika menahan stocking untuk penutup sunggarnya tidak longsor sunggarnya. Jadi benar-benar untuk bagian sunggar harus kuat karena ini tidak memakai sumpelan ya, tidak memakai sumpelan. Ini pakai rambut. Tapi mungkin kan nggak Bu untuk pakai sumpelan itu sebenarnya? Kalau untuk kan? rias boleh, Oke. tapi untuk ujian nanti Tidak diizinkan ya. Jadi kalau untuk rias boleh ya Bu ya? ya nanti Boleh. dilirik jurinya. Boleh untuk teknik sunggar, mau sunggarnya dulu baru atas atau samping dulu baru atas atau atas dulu baru ke samping-samping. Kalau saya sudah terbiasa dari atas. Atas dulu ya Bu. Oke. Itu sesuai kebiasaan teman-teman MUA. Monggo tadi Ibu sampaikan bisa dari atas baru ke samping atau samping atau ke atas. Monggo sesuai Yang kebiasaan. penting sesuai arah rambut. Jadi kalau sunggar sesuai arah rambut itu tidak pecah-pecah. Terus kuncinya kalau membuat sunggar supaya rambutnya serat-seratnya bagus, rapi itu bagian luarnya jangan di hairspray dulu kalau belum benar-benar matang. Kalau benar-benar rapi dan tertata, untuk sempurna. jangan di spray dulu ya Bu Iya, ya. betul. Tapi kalau sudah rapi, sudah benar-benar Tertata, ya tertata bentuknya bagus, baru Hairspray. hairspray. Kita hairspray dulu bagian belakangnya, kuatkan di head dryer. Nah ini rambut kecil-kecilnya harus diperhatikan karena ini kadang suka mengganggu ketika kita memasang hijab bagian atas. Walaupun rambut-rambutnya tidak kelihatan, tapi sunggar harus tetap rapi.
Kalau nanti ketutup hijau ya Bu ya? Iya, Tapi betul. tetap harus Karena nanti posisinya on, rapi. Iya betul, karena nanti stockingnya ini kan melekat ketat ya. Jadi akan kelihatan kalau Rambutnya nggak rapi. rambutnya apa ya, menonjol-menonjol gitu, tidak rasa ya. Iya. Oke, jadi perhatikan sekali ini detail-detailnya. Bapak Ibu peserta seminar bisa nanti dipraktekkan pada saat dengan klien. Nanti kalau sudah selesai sunggar, baru dirapikan paisnya. Nah, ini diusahakan rambut-rambut kecilnya kan, kalau untuk pengantin ini kan nanti dikerik ya bagian Iya. sini. Jadi Kalau udah rambut-rambutnya rapi ya Bu ya, iya, untuk betul. anak-anak rambutnya udah nggak ada. Iya, jadi nanti ucapnya lebih rapi. Ini karena model kasihan kalau dikerik. Iya, saya sering melihat model yang dikerik. Jangan ya, kasihan modelnya kalau hanya untuk portofolio Iya. harus ngerik Dikerik ya. anak-anak rambut dari model yang kita pakai. Kalau orang luar itu nggak boleh. Itu nanti sama Bapak Ibu ya di rumah. Iya. Iya. Jadi nanti kalau pas mau nikah aja ya dia ya. Ini detailnya luar biasa Ibu Ratna ya, ini harus benar-benar detail. Anak-anak rambut kecilnya harus benar-benar dirapikan. Di sisi ini sudah. Nah, pindah ke sisi sebelahnya. Ya, sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratna bahwa untuk bagian sampingnya ini boleh pakai sumpul ya Bu ya, kalau pengantin yang sebenarnya. Iya. Kalau untuk menjaga potensi tidak boleh. Iya, Nanti tidak boleh kalau untuk jurinya kelotot nanti, nilainya kurang ya Bu ya. Jadinya kurang. Iya. Juri sekarang baik-baik kok. Mas. Jadi sekarang lebih baik ya Bu ya. Tapi tetap pakemnya harus berjalan ya Bu ya. Iya, Tidak harus boleh tetap dilanggar. diperhatikan. Sebelah samping dirapikan, RTP lagi, baru nanti digaya. Jadi sunggarnya disesuaikan saja, jangan terlalu lebar. Pengantin tradisional, jadi kelihatan tetap elegan secara
dan presisi di kanan kiri ya Bu ya. Iya, walaupun tanpa, harusnya ada ini kaca di depan, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau nanti ketutupan nih misalnya ke depan nggak terlihat ya. Kalau pengantin dulu malah nggak boleh Nggak ngaca, boleh. Mas. Iya ya Bu ya, nggak Iya, boleh. soalnya nanti komplain ya. Kalau pengantin sekarang malah justru ditanya kurang apa Mbak, gitu kan? Iya, betul. Eranya sudah beda. Berbeda ya Bu ya. Iya. Kalau zaman dulu nggak boleh lihat kaca sebelum Betul. semua. Kalau zaman sekarang klien komplain terus, Mbak, oh ini gini ya Pak. Kadang pengantinnya lebih pintar dari periasnya. Itu bikin kena mental sih Bu. Iya betul. Tapi perlu edukasi juga ya Bu ya, mungkin ke klien kalau memang ada hal yang pakem ya Bu ya. Apalagi kalau yang Iya. pakem seperti ini kan ada pakem-pakemnya, itu yang Iya, tidak kadang juga berjalan. kita ketemu klien yang apa ya, kalau kita bilang ngarani sendiri ya. Iya. Nanti alisnya gini, besahan tapi nggak mau dialis di jalan rangga. Iya. Mentulnya minta 9 ya, ya kita harus mensikapi semua itu. Kalau bisa diedukasi, diedukasi. Perlu edukasi juga ke klien tentang pakem-pakemnya Iya, ya Bu ya. betul. Jangan sampai kesana juga takutnya nanti pada saat sudah dipajang di pelaminan ada yang tahu dengan Ada yang pakem-pakem besok, itu, oke. langsung ini periasnya siapa? Yang kena Betul, ada yang periasnya. kondangan. Aduh. Riasnya siapa itu? Seperti tadi Ibu sampaikan, tadi riasannya pakai Solo, jarinya pakai Jogja, atau mungkin ya bisa juga bapak-bapaknya nih Bu biasanya, belangkonnya. Belangkonya sih. Pengantinnya udah pengantin Solo. sudah, belangkonya mondolan. Itu perlu edukasi dari teman-teman MUA, perias untuk keluarga ya Bu ya. Iya. Baiknya seperti ini, pakemnya seperti ini, biar teredukasi juga. Setelah rapi, baru spray dan harganya biar lebih kuat. Lebih kuat menjalani kehidupan ya. Oke. Setelah ngelokatin rambut selesai baru dirapikan untuk pangsnya ya Bu ya. Iya, betul. Kebetulan rambutnya Mbak Dia ini pendek. Diakalin lah, biar rambutnya nggak lari-lari. Ya juga mungkin buat pengalaman juga untuk karena kan kita nggak pernah tahu dapat kayak seperti apa ya Bu ya. Betul. Rambutnya pendek Ketika panjang. meeting rambutnya panjang, pas mantenan dipotong pendek, kita harus siap. Kalau ngobrol ngomong banget jangan potong rambutnya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk pengantin di bagian sini pusing ya, Oke. jadi rambut-rambut. Kalau ini masih kelihatan rambutnya. Sudah sama pingsan. Dilepas atau rapitnya. Dirapikan lagi ya Bu. Iya betul. Nah, makanya di spray lagi, kemudian di sprayer supaya ketika ditarik tidak lepas. Nah ini karena Mbak dia rambutnya pendek, kita sambung dengan cemara.
supaya nanti bisa menahan pandan yang akan kita pasang. Nah, benar-benar tidak tambahan ya Bu ya. Iya. Betul. Nah, ini untuk pandan sudah dipipihkan kurang lebih 2,5 bukan. Sudah dipipihkan. Iya, harus dipipihkan supaya cantik. Memakai harnal baja ya, harnanya yang kuat cukup antara 6 harnal udah Cat ya Bu ya. ya. Ini bikin sendiri nih Mas, nanti mungkin teman-teman bisa pakai karena dijual nggak ada kayak. Nah, silahkan bisa hubungi Ibu Jaraka. Bikin aja sendiri gampang, murah. Pakai ruji sepeda. Oh, oke. Kunci sepeda ya Bu ya. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi panjang. Kalau beli itu yang ada paling segini. Nggak kuat ya Bu ya. Ya, Warnanya pun kuat. jadi lebih Bahannya luas beda. ini ya. Bahannya Iya. beda. Kalau yang Ibu pakai ini lebih tebal, Lebih tebal, kuat. jadi lebih Iya. kencang untuk nanti menahan Jadi ini panjangnya. nggak perlu banyak-banyak. Betul, 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 betul. Nggak khawatir melorot nanti sama. Lagi. Pesan lagi. Baik, sudah ditutup dengan rambut, ya, melingkar. Menutupi panjangnya ya Bu ya. Iya. Kita dibantu dengan hairspray supaya rapi. Mulai di hairnet. Ya, hairnet dulu. Oke, tutup mata dulu. Biar lebih Kita rapi. dikencengin ya supaya Lebih karet tuh. karet teknik aja sih supaya lebih bisa langsung masuk gitu rambutnya. Nah, jadi nggak terlalu banyak cepet Pakai karet gelap. karet kena. Oke. Kemudian tutup magnet. Ya, tutup hairnet supaya rapi. Kemudian kita tutup dengan stocking hitam. Oke. Jadi kalau untuk bagian kakinya, nanti yang sebagian untuk menutup sunggar. Oke. Kemudian untuk bagian sanggulnya, kita tutup dengan yang bagian atas tadi. Oke, pakai stocking hitam. Ya, seperti ini. Nggak usah dipotong ya, jadi langsung nanti menutup melingkar. Tangan pakai alat. Ya. Jadi rambutnya sanggul tertutup. Oke. Mungkin diputer ya. Silakan Ibu bisa lihat di layar juga.
terlihat lebih rapi. Oke, mana kecil saja. Sekarang langkah selanjutnya adalah merapikan bagian sunggar. Sunggar kita tutup dengan stocking yang bagian kaki, panjangnya kurang lebih 40 cm. Jangan terlalu pendek supaya nanti tidak lepas. Posisikan di pas tengah-tengah supaya kanan kiri jalurnya simetris. Ini kita masukkan ke sunggar. Tahan dulu dengan pet biji supaya tidak lepas. Oke. Dan sisi sebelahnya dilakukan dimasukkan dalam sunggar ya Bu ya, ya, stoknya Bu. dimasukkan semaksimal mungkin supaya rapi dan tidak mudah lepas. Jadi sunggar di bagian bawah sunggar ini lubang ya, lubang untuk supaya kita bisa merekatkan dengan cepet lidi. Kaitkan juga dengan bagian sunggarnya. Kalau sudah, baru kita satukan dengan penutup lehernya. Biar menyatu, tidak Iya, ada celah ya Bu ya. Pakai kepiting yang lurus begini bisa, pakai anal lembut juga bisa. Cara masangnya juga agak dijahit ya, jadi supaya Sekali tusuk langsung dipasang ya Bu ya. Iya. 2 atau 3 kali baru ditusukkan. ditasukkan ya, supaya tidak lepas. Sisi sebelah sudah, ini dikaitkan dengan arnal lembut.
kaki. Lalu ditusukkan ke atas. Kalau sudah dilem Dengan lem bulu mata ibu ya. mata. Iya. Buat lebih rapi. Nah, Bulu mata untuk stoknya yang warna kulit biar menempel ya ibu iya, ya. betul. Ditahan dulu biar kering supaya tidak lepas. Kalau sudah tunggu sesaat biar kering. Ini dan menempel. Ya. Karena kalau masih basah dilepas nanti tidak nempel sempurna. Di seluruh bagian ya bu ya, dari mulai samping bawah. Hanya titik-titik saja. Oh. Iya, biar nggak terlalu Ini kalau banyak. nempel, nempel di kulitnya jadi Iya. ya. Oke, jadi Nah, titik kalau tertentu sudah ya. Sambil nunggu kering, saya rapikan pies-nya. Oke. Ketika rambut sudah ditarik itu kelihatan yang bagian pies-nya ada yang masih belum tertutup pipih sempurna. Jadi harus sampai masuk. Bagian ujung-ujungnya kita bisa memakai eyeliner spidol supaya lebih rapi. Bagian ujung-ujung dari piesnya ya bu ya. Iya, betul. Untuk merapikan bisa dengan eyeliner spidol. Oke, selanjutnya kita pasang bunga. Tutup sanggul kira-kira 15 kotak. Oke. Supaya bisa menutup sempurna. Nah, bagian yang talinya terbuka kita taruh di atas, tahan dengan harnam. Kita serut talinya untuk mempermudah, ambil sama dengan sanggul untuk pengantin solo basahan ya, kalau untuk tata rias pengantin solo berkerudung. Jadi sanggulnya lebih mudah, sulit
sanggul untuk Solo Putri sebenarnya. Tekan dengan karena supaya tidak lepas. Ini yang gelapnya itu Iya, betul. Sudah, kita pasang pinti, ada alas daunnya, kira-kira kurang lebih 30 cm. Dulu kita pasangkan di bododo. Udah mau selesai nih Mas, tinggal pasang. pasang bunga-bunganya Iya. gitu ya. Kita tahan supaya nanti tidak mendorong bunga penetap yang di kanan kiri sanggul. Pengasihnya dipasangkan. Jangan sampai menyentuh pundak. Kencengin dulu. Agak lepas. Iya betul. Belum ada yang nyuri. Sebenarnya ambil ya. Sudah lepas dulu. Belum, sekarang nggak usah nyuri, udah dikasihkan. Karena kalau dicuri kan jodohnya dekat katanya Bu. Iya, Tapi kalau saya seperti itu. ada kepercayaan seperti itu. Nyuri bunga nanti keluar. Ini bunganya Pak Martin nanti bisa dapat jodoh Iya. cepat. Amin. Ya, itu. Pasangkan. Tidak boleh sampai di pundak ya Bu ya. Tidak boleh menyentuh pundak. Pasang serasi saja. Boleh berjajar, boleh agak serong, bikin cantik saja. Kemudian pinti atau piket kita pasangkan. Geser kan?
simetris supaya kanan kiri terlihat ininya. Untuk sanggul dan sungger ini disatukan dengan sepet piting besar. Baru kita pindinya letakkan di atasnya. Cek supaya kanan kiri terlihat simetris dan Dan rapi. presisi, ya, Bu, ya. Ya, betul. Lalu kita pasangkan aksesoris. Oke, setelah terpasang semua bunganya, lalu kita akan pasangkan untuk aksesorisnya. Di samping kanan kiri telinga ini dipasangkan bunga ceklok mawar dan melati. Misalkan simetris kanan kiri. Harus benar-benar kencang karena bagian sini suka cepat lepas karena kedorong gitu duduk. Ya. Pasti yang kencang ya. Sekarang kita pasang mentolnya. Tentunya. Sebelum pasang mentol, pasang sisir terlebih dahulu. Usahakan berada di pas tengah. Tahan dengan sepet supaya tidak jatuh. Susu pas tengah ya Bu ya. Ya, betul.
dengan presisi. Tentunya dengan banyak ini. Jangan lupa dipasang boroan samping kiri dari sisir di belakang gentong. Baik, kita pasangkan menetap untuk di bagian belakang sanggul, tengah-tengah agak ke atas sedikit, sopan di belakang sisi kanan kiri sanggul. Ya, pasang mentol sebanyak 7 buah. Berjarak kira-kira 2 jari antara Yang satu sebelah tusuk kanan. mentol dengan yang lainnya. Berbentuk kipas. Kalau sudah baru kita cek ulang apakah sudah Presisi ya sudah rapi. kanan kiri betul-betul rapi, dicek lagi ulang. Sudah dipasang dua. Untuk piting ada kelihatan sedikit yang belum rapi. Dicek ulang kembali ya Bu. Betul. Memastikan semuanya sesuai pasang rapi, make upnya, paste-nya. Baik, kalau sudah kita pasang kalung. Kita pasangkan kalung. Nanti letaknya kalung di dalam kerah kalau untuk ujian ya. Nah, kalau untuk ujian nanti harus memakai sarung tangan. Oke.
Pengantinnya pakai sarung tangan Ibu. Betul. Oke. Dan pemasangan kalung di dalam dari kerah bajunya ya Ibu. Iya betul. Kalau untuk uji kompetensi. Kalau untuk uji kompetensi. Kiri ya? Siap. Oke. Dilepas cepet-cepetnya supaya tidak kelihatan atau diselipkan di bagian dalam. Baik, sudah selesai. Oke. Ya. Inilah pengantin Solo Putri berkerudung pas. Boleh tepuk tangan, Bapak Ibu boleh silakan model untuk maju ke depan. Diperlihatkan lebih dekat dengan peserta seminar. Oh iya, siap. Ini dia pengantin Solo Putri Pais berhijab oleh Ibu Hajaratna Hidayati. Ini dia Bapak Ibu peserta seminar. Sekali lagi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Hajaratna Hidayati. Kalau yang pakemnya, kalau untuk ikut uji kompetensi, tadi mungkin sudah disampaikan beberapa hal berkaitan juga dengan aksesorisnya, dengan tata riasnya. Tapi untuk implementasi di lapangan sesuai dengan kemauan klien, tapi harapannya tidak melepaskan pakem-pakemnya ya Bu ya. Bapak Ibu, peserta tamu yang berbahagia, kita akan saksikan langsung penampilan model dari seminar sesi yang pertama ini. Pengantin Solo Putri Pais berhijab oleh Ibu Hajaratna Hidayati.
yang ke depan lagi Ibu. Oke, sebelum kita closing untuk sesi ini Ibu Ratna, boleh mungkin kembali diingatkan lagi, mungkin tadi disampaikan oleh Ibu, kita review kembali, ada beberapa hal yang perlu mungkin diingat oleh teman-teman makeup. Iya. Jadi untuk pengantin Solo Putri Berhijab ini mudah-mudahan nanti akan semakin memasyarakat. Betul. Dibawakan dengan baik oleh teman-teman semua yang hadir di sini untuk memberikan solusi bagaimana supaya pengantin yang berhijab tetap berkenan untuk memakai busana pengantin. Betul sekali, apalagi sekarang juga sekali lagi tren wedding itu kan selalu berinovasi, berkembang terus ya Bu ya. Betul. Dan sekali lagi dan fashion berhijab itu juga sekarang sudah menjadi sebuah tren. Betul. Jadi wedding Jawa pun juga berinovasi untuk bisa mengakomodir Ya. para pengantin wanita ingin juga tampil dengan busana Jawa dengan paesnya, tapi juga tidak meninggalkan untuk tidak auratnya tertutup gitu ya Bu Betul, ya. ya. Luar biasa. Buat tepuk tangan lagi dong sekali lagi untuk beliau Ibu Haja Ratna Hidayati. Terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir hari ini. Dengan senang hati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi sedikit banyak akan menambah wawasan teman-teman semua. Amin, salam pastinya. Ibu tepuk tangan lagi dong Ibu Haja Ratna Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Monggo bisa lewat ke sebelah sana. Sekali tepuk tangan dong Ibu Haja Ratna Hidayati. Luar biasa ilmu yang kita dapat hari ini. Bapak Ibu semuanya, teman-teman MUA pastinya banyak mendapatkan ilmu baru. Bagaimana tadi detail-detailnya memasang sanggulnya, kemudian aksesorisnya. Semoga bermanfaat. Amin. Insyaallah.